sini saya menyampaikan roasting kopi dan cara mengoperasikannya. Penjelasan Cav Coffee Roaster. Cav Coffee Roaster adalah merupakan mesin yang digunakan untuk menyangrai biji kopi sehingga menghasilkan kopi dengan cita rasa yang optimal. Roasting coffee. Roasting coffee adalah buah kopi yang telah dipanen membutuhkan proses yang sangat panjang untuk kita konsumsi. Akan tetapi para penikmat kopi menginginkan kelezatan dan aroma dari karakteristik yang dimiliki kopi. Adapun proses yang dilakukan dimulai dari biji kopi yang merah diproses menjadi gabah, lalu gabah menjadi beras, dan proses selanjutnya kopi beras disangrai menjadi roast bean. Barulah kemudian ditumbuk atau digiling atau dibubukkan sampai menjadi bubuk kopi yang siap melalui proses selanjutnya, yaitu siap diseduh dan dinikmati. Berikut adalah tahapan proses roasting. Pastikan green bean kopi yang akan di roasting berada pada tingkatan kadar air 11% dan setelah proses roasting kadar air tersisa menjadi 4%. Kenali karakteristik kopi yang akan di roasting dan rancang atau tentukan rasa terbaik kopi yang bisa dihasilkan oleh green bean tersebut. Buang rasa yang dianggap mengganggu pada kopi, misalnya rasa ART, greasy, astringent, carbony, woody, atau gangguan rasa lain, agar penyangraian tidak terlalu lama sehingga kopi tidak gosong. Green bean atau biji kopi mentah masukkan ke dalam mesin roasting. Pemanggangan green bean sampai kopi berubah warna secara bertahap dari hijau menjadi kuning, lalu kuning menjadi kecoklatan, terus coklat muda menjadi coklat tua, coklat kehitaman sampai terakhir menjadi hitam. Rasa perubahan dan aroma biji kopi pada setiap menit proses roasting, dan pastikan terjadi 2 kali letupan, yaitu pertama fresh crack dan letupan kedua second crack. Roasting dengan menggunakan 3 tipe dasar roasting yang bergantung pada warna biji kopi, suhu roasting, dan warna selama roasting berlangsung. Cara mengoperasikannya: manual book coffee roaster, pemasangan, pengoperasian, maintenance, hal yang diperlu perhatikan roasting manual. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Nurmansyah. Saya dari kelas 11 TKJ SMK Industri Al-Kafa. Saya telah melaksanakan praktek kerja industri di Teaching Factory SMK Industri Al-Kafa, dan di sini saya akan menjelaskan tentang gambar teknik pembuatan Cav Coffee Roaster. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gambar teknik, kita bahas dulu tentang Cav Coffee Roaster. Jadi apa sih Cav Coffee Roaster itu? Cav Coffee Roaster adalah mesin yang digunakan untuk menyangrai biji kopi sehingga menghasilkan kopi dengan cita rasa yang optimal. Mesin sangrai tersebut diproduksi oleh SMK Industri Al-Kafa melalui program Teaching Factory. Jadi, Teaching Factory SMK Al-Kafa atau disingkat CAF-TEFA adalah suatu konsep pembelajaran di SMK Industri Al-Kafa Kepanjen berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Tujuannya yaitu untuk menumbuh kembangkan karakter dan etos kerja. Etos kerja itu yaitu disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang atau jasa. Dalam menggambar, pastinya kita membutuhkan alat-alat untuk menggambar. Yang pertama, pastinya tulis gambar. Ukuran yang biasa digunakan yaitu dari seri A yang mempunyai ukuran standar A0 sampai A4. Yang kedua adalah pensil gambar.
Hasil gambar banyak ukurannya atau banyak jenisnya, mulai dari 2B, 3B, HHB, dan lain-lain. Supaya hasil dari garis yang dibuat dengan pensil tersebut baik, maka pensil terhadap mistar mempunyai sudut 90 derajat, sedang kecondongan dari arah gerakannya bersudut antara 80 sampai 90 derajat. Selanjutnya yaitu penggaris. Ada penggaris P, segitiga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran, membagi garis atau sudut, dan sebagainya. Ada juga mal atau cetakan. Ada mal bentuk digunakan untuk membuat gambar secara cepat. Bisa digunakan mal bentuk. Yang terakhir ada busur derajat. Busur derajat biasanya digunakan untuk mengukur sudut dan membagi sudut. Selanjutnya kita memasuki bagian dari desain gambar dari cup coffee roaster. Yang pertama ada plat depan dan belakang. Pada bagian ini terdapat lubang-lubang, yaitu ada lubang corong kopi, lubang checker bean, lubang untuk as tabung, dan lubang mulut untuk keluarnya biji kopi. Untuk plat depan dan belakang menggunakan plat besi dengan ketebalan 3 mm. Kenapa harus ketebalan besi dengan ketebalan 3 mm? Karena untuk menahan goncangan getaran dari mesin tersebut. Untuk penggambaran pada bagian plat ini harus teliti dengan memperhatikan setiap detail lubang-lubang kecil lainnya, seperti lubang untuk asulir, karena jika meleset maka akan berpengaruh pada bentuk casing. Yang kedua yaitu plat kanan dan kiri. Plat samping kanan dan kiri ini berguna untuk menyangga mesin agar tetap tegak berdiri. Terdapat plat persegi panjang untuk depan mesin. Juga terdapat lubang-lubang yang harus dibuat dengan bor 3 mm agar presisi. Selanjutnya yaitu ada tabung dengan ketebalan 3 mm yang digunakan untuk menyangrai biji kopi hingga matang. Terdapat as tengah berdiameter 1,2 cm yang digunakan sebagai titik berputarnya tabung penggorengan ini. Di dalam tabung ada 4 kisi yang digunakan sebagai pengaduk biji kopi agar mencapai kematangan yang merata. Kisi-kisi ini dibuat dengan kemiringan 45 derajat dengan tujuan agar kopi bisa terlempar ke depan jika mulut tempat keluar kopi tersebut dibuka. Tabung ini memiliki tutup lingkaran belakang yang dibuat berlubang-lubang guna untuk ventilasi udara panas agar mesin tersebut tidak overheat. Kapasitas maksimal kopi yang dapat dimasukkan di tabung ini adalah 300 gram. Jadi setiap plat yang ada akan mengalami pemuaiannya masing-masing. Maka harus ada penambahan ukuran sebagai tempat muai tersebut, terutama yang bersentuhan langsung dengan panas atau api. Contohnya as tabung, tabung penggorengan juga. Dan saya akan beri contoh pemuaian volume dari as stainless setengah tabung. Jadi diketahui jari-jari atau R sama dengan 0,6 cm, dengan panjang atau P 19 cm, dengan gamma atau koefisien memuai volume 0,00015 per derajat Celcius, dan delta T atau perbedaan suhu awal dan suhu akhirnya yaitu 165 derajat Celcius. Jadi volume kita hitung dengan rumus Pi kali R kuadrat T. Diperoleh hasilnya yaitu 10,17 cm3. Nah, kita akan menghitung pada saat as itu mencapai pada suhu 200 derajat Celcius. Jadi rumusnya yaitu VT atau volume akhir sama dengan VO volume awal dalam kurung 1 plus koefisien muai volume kali delta T. Diperoleh hasil yaitu 10,42 cm3. Jadi, pada suhu 200 derajat terjadi pemuaian sebesar 0,25 cm dan volume as stainless bertambah menjadi 10,42 cm3. Nah, selanjutnya yaitu ada plat atas blower. Plat persegi panjang ini digunakan untuk penutup atas blower. Nah, sedangkan blower ini digunakan untuk mendinginkan dan membuang udara panas dari biji kopi agar biji kopi tersebut cepat dingin dan bisa diolah. Selanjutnya kita akan membahas mesin, tampak depan mesin cup coffee roaster.
ada sensor suhu. Sensor suhu itu digunakan untuk mengetahui derajat suhu dari mesin sangrai sehingga tahu kapan harus memasukkan biji kopi agar menghasilkan kopi dengan kematangan yang diinginkan. Dan ada sensor suhu itu dalam kotak kelistrikan. Nah, kotak kelistrikan tersebut bahan yang digunakan yaitu kabel serabut 5 mm, modul sensor termokabel, adaptor, switch, kabel jumper, timah, kayu papan, lem kayu, dan vakum. Sedangkan alat yang digunakan yaitu solder, bor, amplas, obeng plus dan minus, gergaji kayu, pahat kayu. Ada juga 3 tombol atau 3 switch yang digunakan untuk blower, motor power window yang menggerakkan tabung tersebut, dan untuk sensor suhu. Selanjutnya ada corong stainless tempat dimasukkannya biji kopi untuk menuju ke tabung penggorengan. Ada juga checker bin. Checker bin itu digunakan untuk mengetahui atau mengecek biji kopi yang sudah disangrai. Terdapat mulut sangrai yang digunakan untuk keluarnya biji kopi yang sudah disangrai. Ada wadah kopi yang digunakan sebagai wadah tempat biji kopi tersebut keluar dari mulut sangrai dan akan didinginkan dengan blower di bawahnya. Nah, peralatan dan bahan baku dari cup coffee roaster antara lain bahan bakunya yaitu ada plat besi 3 mm, pipa besi 3 mm, as stainless 1,2 cm, as stainless 0,8 cm, plat stainless 0,1 cm, ada bearing, motor DC power window, blower DC 12 volt. Sedangkan peralatannya yaitu ada bor tangan, gerinda, palu besi, palu karet, ragum, kikir plat, kikir bulat, kikir segitiga, las listrik, tang cucut, tang buaya, dan tang kombinasi. Tidak lupa juga kita harus mengutamakan keselamatan kerja sesuai dengan standar operasional perusahaan. Alat keselamatan kerja yang kita pakai adalah masker, kacamata las, kacamata safety, sarung tangan, dan sepatu safety. Dengan desain kemasan cup coffee roaster bisa dilihat di gambar sebelah saya. Dan harga dari cup coffee roaster adalah 5 juta rupiah. Nah, untuk sekedar info, cup coffee roaster ini telah terjual dan melakukan pengiriman di berbagai daerah yaitu ada Bali, Jombang, Blitar, dan daerah Malang sekitarnya. Ini ada testimoni dari beberapa customer mesin cup coffee roaster. Ada 2 gambar diri saya yang sedang. Pertama itu penggambaran desain mesin sangrai dan praktik kerja, praktik gerinda amplas. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, 11 TKR dari SMK Industri Alkafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar teknik. Sebelum ke materi, mari kita lihat dulu gambaran umum industri. Jadi Factory SMK Alkafa atau bisa disingkat dengan KEFA adalah suatu konsep pembelajaran di SMK Industri Alkafa, kepanjangan berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Next, kita langsung saja ke materi. Gambar sebagai bahasa teknik. Gambar merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Oleh karena itu, gambar sering disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. Next, fungsi atau tugas gambar. Tugas atau fungsi gambar digolongkan dalam 3 golongan berikut. 1. Penyampaian informasi. Saat ini, antara perancang dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi menjadi 2 pihak yang berbeda, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini, peranan gambar teknik sebagai penyampai informasi. 2. Sebagai sarana penyimpan dan penggunaan. Gambar yang dibuat merupakan satu gambar teknis yang sangat penting untuk bahan informasi perencanaan kedepannya, sehingga harus disimpan dan dijaga dengan baik, sehingga informasi untuk rencana yang akan datang. Dokumentasi diatur dengan teliti untuk memudahkan mencari data yang dibutuhkan dalam satu perencanaan dan perancangan. 3. Sebagai konsep perencanaan. Konsep
atau pemikiran yang terlintas dalam perencanaan diwujudkan dalam suatu bentuk gambar yang awalnya dari ide kemudian dianalisis lalu diwujudkan dalam gambar untuk diteliti dan dievaluasi lebih lanjut. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Oleh sebab itulah, seorang ahli teknis harus mampu mengolah sebuah ide yang ada di benak mereka ke dalam gambar teknik untuk direalisasikan. Next, cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi atau menuangkan gagasan untuk mengembangkan gagasan seseorang. 1. Perumusan gambar. 2. Sistematika gambar. 3. Penyederhanaan gambar. 4. Modernisasi gambar. Contoh simulasi seperti gambar yang ada di pojok kanan bawah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnasial Alfarisi, kelas 11 TKJ dari SMK Industri Al-Kafah, akan menjelaskan tentang materi dan pembuatan cup coffee roaster. Langsung saja menuju ke materi. Berikut ini gambar cup coffee roaster. Cup coffee roaster merupakan mesin yang digunakan untuk menyangrai biji kopi sehingga menghasilkan kopi dengan cita rasa yang optimal. Cup coffee roaster memiliki keunggulan yaitu menyangrai biji kopi dengan tingkat kematangan yang merata, harga ekonomis, pembakaran bisa diatur, meminimalisir asap yang mengganggu, menghemat waktu, menghemat tenaga, dilengkapi dengan sensor suhu untuk mengetahui temperatur, lebih higienis dan meminimalisir perubahan rasa kopi. Nah, ini merupakan gambar mesin gerindra adalah suatu alat ekonomis untuk menghasilkan bahan dasar benda kerja dengan permukaan kasar maupun permukaan yang halus untuk mendapatkan hasil dengan ketelitian yang tinggi. Berikut ini adalah fungsi utama mesin gerindra. 1. Memotong benda kerja yang ketebalannya yang tidak relatif tebal. 2. Menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. 3. Sebagai proses jadi akhir finishing pada benda kerja. 4. Mengasah alat potong agar tajam. 5. Menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. 6. Membentuk suatu profil pada benda kerja, baik itu elit, siku, dan lain-lain. Berikut ini adalah kelebihan serta kekurangan mesin gerindra. Kelebihan: dapat mengerjakan benda kerja yang telah dikeraskan, dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus hingga enam, dapat mengerjakan benda kerja dengan tentuan ukuran yang sangat presisi. Kekurangan: skala pemakanan depth of cut harus kecil, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan cukup lama, biaya yang diperlukan untuk mengerjakan cukup mahal. Oke, selanjutnya adalah macam-macam jenis mesin gerindra. 1. Mesin gerindra merupakan surface grinding, digunakan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja yang diletakkan di bawah. 1. Gerindra yang berputar. 2. Mesin gerindra tangan, digunakan untuk menggerindra benda kerja. 3. Mesin gerindra duduk, digunakan untuk mengasah mata bor, juga dapat digunakan untuk mengasah pisau lainnya. 4. Mesin gerindra lurus, digunakan untuk membuat profil atau ukiran pada suatu permukaan benda. Sekarang kelas listrik. Kelas listrik umumnya disebut listrik adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Mesin las busur listrik dapat mengalirkan arus listrik cukup besar, tetapi dengan tekanan yang aman, kurang dari 45 volt. Busur listrik yang terjadi akan menimbulkan energi panas yang cukup tinggi, sehingga akan mudah mencarikan logam yang terkena. Besarnya arus listrik dapat diatur sesuai dengan keperluan dan memperhatikan ukuran dan tipe elektrodanya. Oke, sekarang kita lanjut ke perakitan cup coffee roaster. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
2. Desain pada plat besi sesuai ukuran yang telah ditetapkan. 3. Potong plat tersebut dengan menggunakan gerindra. 4. Kikir plat untuk menghaluskan plat yang sudah dipotong. 5. Lubangi plat menggunakan bor untuk memasang lubang askulir bagian pipa tabung. 6. Kikir bagian lubang tabung pipa besi as stainless untuk menghaluskan lubang tersebut. 7. Pasang rumah bearing dan bearing pada bagian ujung as stainless dan pasang baut bagian ujung rumah bearing. 8. Las bagian pintu depan tempat keluarnya kopi. 9. Las bagian bodi depan agar lebih kuat. 10. Bersihkan kotoran las menggunakan gerindra asah. 11. Rakit bagian bodi depan, bodi belakang, samping kiri, dan samping kanan dari sebuah mesin. 12. Pasang as ulir dan baut pada bagian samping bodi. 13. Pasang power window dinamo di bagian belakang plat. 14. Pasang tutup bagian atas mesin dengan plat stainless. 5. Pasang power pada bodi depan plat. 16. Letak kompor di bawah tabung sampai dengan cara memasukkan kompor dari bodi belakang plat. 17. Mengecat bagian bodi mesin. 18. Potong kayu untuk bagian bawah mesin cup coffee roaster dan kotak kelistrikan. 19. Rangkai kotak dan kelistrikan hingga semuanya terhubung. 20. Finishing dan uji coba dengan cara mengecekkan setiap bagian mesin. Oke, sekarang kita menuju ke bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cup coffee roaster. Plat besi 3 mm, pipa besi 3 mm, as stainless steel 1,2 cm, as stainless steel 0,8 cm, plat stainless steel 0,1 cm, bearing, motor DC power window, blower DC 12 volt. Alat yang digunakan: bor tangan, gerindra angel grinder, palu besi, palu karet, ragum face, kikir plat, kikir bulat, kikir segitiga, as listrik, tang cucuk, tang buaya, tang bodi besi. Berikut ini adalah kotak cup coffee roaster. Bahan yang digunakan: kabel 105 mm, modul sensor, termokabel, adaptor, switch, kabel jumper, 5, kayu papan, lem kayu, dan paku. Oke, video terima selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Herlambang. Saya kelas 11 TKJ. Saya dari Sekolah SMK Industri Al-Kafah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan cup coffee roaster. Sekarang lanjut saja ke pembahasan materi. Yang pertama, skema casing cup coffee roaster. Bahan yang digunakan adalah 1. Plat besi berukuran 3 mm. Yang kedua, pipa besi berukuran 3 mm. Yang ketiga, as stainless steel berukuran 1,2 cm. Yang keempat, as stainless steel berukuran 0,8 cm. Yang kelima, plat stainless steel berukuran 0,1 cm. Yang keenam, bearing. Yang ketujuh, motor DC power window. Yang ke-8, blower DC 12 volt. Next. Alat yang digunakan: 1. Bor tangan, 2. Gerinda, 3. Palu besi, 4. Palu karet, 5. Ragum, 6. Kikir plat, kikir bulat, kikir segitiga, 7. Las listrik, 8. Tang cucut, tang buaya, tang kombinasi. Next. Yang kedua, perakitan cup coffee roaster. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Desain pada alat besi sesuai ukuran yang telah ditetapkan. 3. Potong plat tersebut dengan menggunakan gerinda. 4. Kikir plat untuk menghaluskan plat yang sudah dipotong. 5. Lubangi plat menggunakan bor untuk memasang lubang as ulir bagian pipa tabung. 6. Kikir bagian lubang tabung pipa besi as stainless untuk menghaluskan lubang tersebut. 7. Pasang rumah bearing dan bearing pada bagian ujung as stainless dan pasang baut bagian ujung rumah bearing. 8. Las bagian pintu depan tempat keluarnya kopi. 9. Las bagian bodi depan agar lebih kuat. Next. 10. Bersihkan kotoran las menggunakan gerinda asah. Yang ke-11, rakit bagian bodi depan, bodi belakang,
samping kiri dan samping kanan dari sebuah mesin. 12. Pasang as kulir dan baut pada bagian samping bodi. 13. Pasang power window atau dinamo di bagian belakang plat. Yang ke-14, pasang tutup bagian atas mesin dengan plat stainless steel. Yang ke-15, pasang blower pada bagian bodi depan plat. 16. Letakkan kompor di bawah tabung sangrai dengan cara memasukkan kompor dari bodi belakang plat. 17. Pengecatan bagian bodi mesin. 18. Potong kayu untuk bagian bawah mesin KF coffee roaster dan kotak kelistrikan. 19. Rangkai kotak dan kelistrikan hingga semua terhubung. 20. Yang terakhir, finishing dan uji coba dengan cara pengecekan setiap bagian mesin. Masalah yang dihadapi. Masalah yang saya temui yaitu ada di tabung yang terkadang kurang presisi karena kurang ketelitian dan biasanya motor atau dinamo kurang tepat pemasangannya sehingga mengeluarkan suara gesekan dan putarannya terganggu. Adapun masalah lainnya yaitu 1. Pemasangan bearing yang kurang sejajar, penjelasan jari-jari tabung yang tidak simetris. 3. Peletakan kompor yang kurang tinggi atau terlalu rendah. 4. Posisi blower terlalu dekat dengan kompor. 5. Titik yang digunakan handle pintu kurang besar atau terlalu kecil. 6. Pengelasan yang kurang matang. Alternatif pemecahan masalah. Mesin sangrai dibongkar kembali kemudian mempresisikan bentuk tabungnya dan menempatkan pemasangan motor atau dinamo supaya tabung berputar dengan sempurna serta lebih belajar praktik pengelasan dan perakitan. Alternatif pemecahan masalah lainnya yaitu pemasangan bearing perlu diperhatikan lagi dan penempatan bagian-bagian lainnya perlu diteliti lagi. Pemecahan masalah yang diambil, belajar lebih teliti dan lebih maksimal dalam pengerjaan KF coffee roaster serta selalu melakukan evaluasi akhir untuk mengetahui kekurangan dari mesin sangrai tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanikil Alfani, kelas 11 TKR dari SMK Industrial Al-Kafah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gambar teknik pembuatan KF coffee roaster. Secara SMK Industrial Al-Kafah. SMK Al-Kafah secara formal berdiri pada tanggal 11 November 2009. Izin operasional nomor 421/2098/112/2008 tanggal 2 September 2007. Berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, secara kelembagaan SMK Al-Kafah bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Islamu Alaimul Bahiro. Pada tahun 2015, SMK Industrial Al-Kafah memperkenalkan program unggulan yaitu Technique Factory. Program Technique Factory adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Pada saat awal launching Technique Factory di SMK Industrial Al-Kafah telah memiliki produk unggulan karya siswa-siswi yang diberi nama LED dan telah memiliki lisensi internasional. Fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Gambar sebagai bahasa teknik. 1. Gambar sebagai bahasa teknik. Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Oleh karena itu gambar sering disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. 2. Fungsi atau tugas gambar. Tugas atau fungsi gambar digolongkan dalam 3 golongan berikut. Menyampaikan informasi saat ini antara perancangan dan pembuatan tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetap menjadi dua pihak yang berbeda, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peranan gambar ini sebagai penyampaian informasi, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan atau sebagai bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Standarisasi gambar teknik berfungsi sebagai berikut: memberikan kepastian sesuai dan tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar menurut standar, menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara menunjukkan
dan penggunaan simbol-simbol yang dinyatakan dalam gambar sesuai dengan penafsiran standar. Memudahkan komunikasi teknik antar perancang atau pembuat gambar dengan penggunaan gambar. Memudahkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam memproduksi benda-benda teknik dalam sejumlah banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang serempak. Memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri. Alat-alat gambar. Alat-alat gambar yang dipergunakan dalam bidang gambar mesin terdiri atas kertas gambar, patrot gambar, kotak jangka, penggaris T, sepasang segitiga, sepasang malengkung, mal bantu, mistar, skala, busur derajat, penghapus, pelindung penghapus, pita gambar, mesin gambar, dan alas gambar. Masalah yang sering saya hadapi saat prakteknya adalah tidak telitian dalam menggambar desain cup coffee roaster. Meleset 1 mm pun dapat dikatakan kesalahan fatal karena dapat mempengaruhi bentuk dari mesin roasting tersebut. Masalah lainnya yaitu saya terkadang kurang memahami materi yang diberikan pembimbing sehingga saya bingung dari mana saya harus mempelajari materi tersebut. Alternatif pemecahan masalah. Dari masalah yang saya hadapi, solusinya adalah saya harus lebih banyak berlatih dan lebih teliti karena membuat mesin cup coffee roaster itu tidaklah mudah asalkan kau mau berusaha. Solusi dari masalah keduanya yaitu harus lebih banyak bertanya dan lebih banyak belajar akan materi yang dibahas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Syadi dari kelas 11 TKJ SMK Industri Al-Kafa. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan cup coffee roasting. Oke, share, simak video yang saya berikut ini. Membuat video penjelasan tentang pembuatan cup roasting coffee. Nah, pertama-tama kita harus menyediakan alatnya terlebih dahulu, termasuk gerinda potong, gerinda batu, dan las listrik. Yang terutama kedua alat itu, las listrik dengan gerinda potong, karena kita harus memotong plat besi dengan skema yang telah gambar biar alatnya presisi dan terbentuk dengan bagus. Nah, ini alat-alat yang diperlukan. Yang pertama adalah yang di bawah, yaitu plat besi ukuran 2 mili sampai kurang lebihnya 8 mili setahu saya. Nah, sebelum kita merancangnya, kita harus membuat gambaran dulu ukuran platnya berapa mili, berapa senti kali berapa senti. Lalu kita membuat siku dengan ya terbuat dari plat besi tadi. Kita bentuk siku, terus lalu kita mur. Setelah kita mur, lalu kita las listrik ya biar kuat. Lalu terserah murnya mau dicopot apa enggak, tapi lebih baik dicopot biar lebih kelihatan bagus. Lalu setelah itu kita mengecatnya pakai kompresor biasanya, kalau enggak ya pilok, gak apa-apa lah. Itu alat dan bahan yang saya ambil dari pembelajaran saya selama prakterin di sekolah tentang membuat cup roasting cafe. Nah, lalu kita membutuhkan safety juga buat keamanan. Ini sepatu ya, sepatu biar kalau alat-alat beratnya jatuh ke kaki kita, jadi ujung kaki kita aman karena ada sepatu safety itu. Lalu kita membutuhkan sarung tangan biar tangan kita aman dari serpian itu platnya. Serpian plat kan biasanya kecil terus menusuk, sakit itu rasanya. Makanya kita diperlukan safety untuk bekerja. Tapi di sini tidak saya perlihatkan karena jika ingin melihat detail langsung saat kita waktu kerja, Anda semua boleh melihat kita langsung selama proses pembuatan cup roasting coffee. Ya, cukup sekian video dari saya. Jika ingin lebih detail boleh langsung datang ke industri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Farudin, kelas 11 CAV dari SMK Industri Al-Kafa, ingin mempresentasikan tentang
cara pembuatan PCB saja kita masuk ke pembahasan materi. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan PCB yaitu 1. Setrika. Setrika digunakan untuk menempelkan jalur ke papan PCB. 2. Spidol. Spidol digunakan untuk mengoreksi apabila jalur di papan PCB ada yang berlubang atau putus. 3. Cutter. Cutter digunakan untuk memotong papan PCB. 4. Gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong papan PCB seperti cutter. Nomor 5 yaitu jarum. Jarum digunakan untuk memotong jalur apabila jalur ada yang menyambung. 6. Periklorid. Periklorid digunakan untuk mengecing atau pelarutan. 7. Air. Air digunakan untuk pencampuran periklorid. 8. Wadah. Digunakan untuk pelarutan. 9. Kain. Kain digunakan untuk pengelapan setelah PCB di etching atau pelarutan. 10. Kikir. Kikir digunakan untuk menghaluskan bagian-bagian papan PCB yang agak kasar. Yang 11 yaitu pilok. Pilok digunakan untuk menutupi bagian PCB yang tidak digunakan dan akan digunakan untuk pencetakan PCB double layer. Next. Cara pembuatan PCB. 1. Siapkan PCB dan layout yang mau disetrika. 2. Panaskan setrika terlebih dahulu. 3. Setrika layout ke papan PCB. 4. Kupas kertas yang sudah disetrika. 5. Koreksi gambar layout yang sudah disetrika. 6. Lalu etching PCB. Setelah etching, lalu menuju ke bor PCB. Setelah PCB dibor, waktunya untuk gosok PCB yang sudah dibor. 9. Setelah digosok, lalu dimasukkan ke cairan perak. Setelah dimasukkan ke cairan perak, keringkan PCB yang sudah diperak. Setelah diperak, PCB siap untuk digunakan atau dikasih ke customer. Masalah yang dihadapi. Masalah yang saya hadapi yaitu ada 4 macam. Yang pertama, penyetrikaan yang gagal karena cara menyetrikanya salah atau terlalu lama. 2. Gagal etching karena koreksi setelah menyetrika kurang tebal. 3. Salah pengeboran karena tidak fokus pada proyek atau ngelamun. 4. Gagal pemerakan karena perak belum kering kesentuh dengan tangan. Karena perak kalau belum kering tidak boleh kesentuh tangan. Next. Pemecahan masalah. Belajar untuk fokus pada proyek dan jangan takut untuk bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang CVAVR. Penggunaan mikrokontroler sekarang ini telah umum, mulai dari penggunaan untuk contoh sederhana sampai yang cukup kompleks. Mikrokontroler dapat berfungsi jika telah diisi sebuah program. Pengisian program ini dapat dilakukan menggunakan kompiler yang selanjutnya di-download ke dalam mikrokontroler menggunakan downloader. Salah satu kompiler program yang umum digunakan sekarang ini adalah CVAVR atau Code Vision AVR yang menggunakan bahasa C. CVAVR mempunyai suatu keunggulan kompiler lain, yaitu adanya Code Wizard. Fasilitas ini memudahkan kita dalam inisialisasi mikrokontroler yang akan kita gunakan. Code Vision telah menyediakan konfigurasi yang bisa diatur pada masing-masing chip mikrokontroler yang akan kita gunakan, sehingga kita tidak perlu melihat datasheet untuk sekedar mengonfigurasi mikrokontroler. Pada
JVAVR terdapat code wizard yang sangat membantu dalam proses inisialisasi register dalam microcontroller dan untuk membentuk fungsi-fungsi interrupt dengan menggunakan bahasa C. Diharap waktu desain atau developing time akan menjadi lebih singkat. Setelah program dalam bahasa C ditulis, dapat dilakukan kompilasi. Jika tidak terdapat kesalahan atau error, maka proses download dapat dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dilaksanakan praktik JVAVR untuk mempelajari penulisan program pada microcontroller tipe AVR menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemrograman. Bahasa C pada JVAVR. Penggunaan microcontroller yang diterapkan di berbagai alat rumah tangga, di otomotif sampai dengan kendali membuat microcontroller mulai memasuki dunia pendidikan. Banyak varian dan tipe dari microcontroller yang dipelajari dan digunakan di dunia pendidikan. Salah satu varian yang banyak dipelajari dan digunakan adalah produk Atmel dengan tipe keluarga AVR. Banyak software yang dapat digunakan untuk memprogram microcontroller keluarga AVR dengan bahasa pemrograman masing-masing. Salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan atau digunakan dunia pendidikan adalah bahasa C. Dengan struktur dan kemudahan yang dimilikinya, perkembangan bahasa pemrograman yang dimulai dari bahasa tingkat rendah atau bahasa assembly sampai dengan bahasa tingkat tinggi, salah satunya bahasa C. Bagi microcontroller, bahasa assembly merupakan bahasa yang mudah untuk diterjemahkan bagi prosesnya, sehingga dikatakan bahasa tingkat rendah. Sedangkan bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa yang sangat sulit diterjemahkan oleh prosesor yang ada di dalam microcontroller. Pemilihan bahasa C sebagai bahasa pemrograman untuk microcontroller dikarenakan mudah dipahami dan diterjemahkan bagi user atau programmer. Bahasa C memiliki struktur pemrograman yang khusus. Selain itu, bahasa C memiliki sifat sensitif, artinya adalah bahwa penulisan kata program sangat sensitif dengan mendeteksi perbedaan kapital tidaknya huruf yang digunakan. Satu huruf yang berbeda pada satu kata yang diulang menyebabkan software tidak akan bisa menggabung seluruh program yang dibuat. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe data masing-masing. Tipe data merupakan jangkauan suatu data yang mampu dapat dikerjakan atau diolah oleh mikroprosesor dalam program yang dibuat. Penggunaan tipe data ini juga harus sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan fungsi setiap data. Pemilihan penggunaan tipe data dapat mempengaruhi besar memori file yang dibuat. Pembahasan praktikum code design AVR dilakukan dengan membuat program yang akan dimaksudkan dan disimulasikan dengan Proteus. Kemudian file pemrograman diproses sehingga tampilan pada Proteus akan muncul sesuai dengan program yang disimpan atau dipanggil. Pada simulasi penggunaan microcontroller Atmega 16 untuk alat ukur suhu, program pada Precision AVR dibuat menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemrograman. Bahwa JVAVR merupakan salah satu program berbasis Windows yang menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemrograman. Program yang dibuat menggunakan perintah include digunakan beberapa kali, diantaranya untuk mengaktifkan penggunaan microcontroller Atmega 16, mengaktifkan fungsi perhitungan matematika pada program, serta mengaktifkan fungsi tunda saat menampilkan hasil pengukuran di layar LCD. Bahwa kompiler untuk menyertakan file yang namanya ada di antara tanda berikut dalam proses komplikasi. File ini atau dependensi
2.a berisi deklarasi fungsi ataupun variabel. File ini disebut header. Pada program yang dibuat dilakukan linearisasi data yang didapat dari sensor LM35 sehingga keluaran yang akan muncul pada LCD untuk 1 volt bernilai 100 derajat Celcius. Data tersebut dikonversikan menggunakan fungsi analog to digital converter atau ADC dari microcontroller. Fungsi tersebut diaktifkan menggunakan perintah read ADC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengawasan dan pemotongan pada proses pembuatan mesin pengawal kopi. Setup data. Pertama, pengawasan atau loading. Tujuan pengawasan adalah untuk menghidupkan sebuah benda lokal. Yang kedua, pemotongan atau cutting. Tujuan pemotongan adalah untuk mengurangi pelanggaran proses. Pengelasan atau loading. Alat dan bahan yang digunakan pada saat pengelasan. Pertama, mesin lap. Alat beredar, sarung tangan, serta helm. Keunggulan dan kelemahan pengawasan atau loading. Pertama, keunggulan. 1. Memudahkan membuat bentuk yang dibutuhkan. 2. Proses pengelasan akan menghasilkan sambungan yang permanen. 3. Dapat digunakan untuk menutupi cacat pada bahan. Yang kedua, kelemahan. 1. Memiliki ketahanan banting yang tidak maksimal. 2. Hasil dari pengelasan sulit untuk dibongkar. 3. Pengelasan untuk menutupi cacat pada bahan dapat mengurangi kekuatan bahan tersebut. Pemotongan atau cutting. Alat dan bahan yang digunakan pada saat pemotongan atau cutting. Pertama, mesin gerinda. Yang kedua, mata gerinda. Yang ketiga, kacamata gerinda. Serta yang keempat, saring. Keunggulan dan kelemahan pemotongan atau cutting. Pertama, keunggulan. 1. Mempersingkat waktu tanpa harus melakukan penutupan. 2. Dapat menghasilkan permukaan yang halus. 3. Bisa membuahkan hasil yang positif. Yang kedua, kelemahan. 1. Waktu yang diperlukan pada proses pemotongan cukup lama. 2. Permukaan yang dihasilkan halus namun cukup tajam. 3. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka benda tersebut tidak bisa disambung lagi. Sekian presentasi dari saya. Secara salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman, kelas 11 TAP, Sekolah SMK Industri Al-Kafah. Saya akan menjelaskan tentang cup coffee roaster dan saya akan menjelaskan tentang permasalahan bagian motor DC dan bagian pengelasan. Permasalahan bagian motor DC dan pengelasan. Di sini gambar dua mesin sangrai kopi hasil karya kami. Permasalahan bagian motor DC dan pengelasan. Di sini ada dua mesin sangrai kopi hasil karya kami.
Latar belakang kegiatan yang dilakukan oleh SMK Al-Kafah Kepanjen untuk mengantisipasi persaingan tersebut adalah dengan melaksanakan proses pengajaran yang kondusif, yaitu dengan memperbaiki materi pelajaran pokok yang sudah digariskan dalam kurikulum dan ditambah dengan materi pelajaran yang lain yang mungkin akan digunakan nantinya oleh siswa setelah lulus dari sekolah ini. Tujuan sebagai pengalaman melatih diri dengan mengkaji konsep-konsep yang didapat selama melakukan berkerin sehingga terbiasa dengan dunia lapangan kerja. Menyiapkan manfaat berdasarkan gambar umum di atas. Maka manfaat dari cup coffee roaster. Gambar umum. Kami menggagas produk unggul dari Testing Factory SMK Industri Al-Kafah, yaitu cup coffee roaster. Kajian teori. Coffee roaster cup memiliki beberapa komponen atau bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya, diantaranya tang cucut yang berfungsi untuk menjepit dan mengelupas kawat kabel, membuka tutupan pada benda-benda kerja yang terhalang atau sulit dijangkau. Fungsi tang buaya adalah untuk memegang atau mencengkam komponen yang atau dibuka dengan cara diputarkan. Bagian tang ini juga bisa digunakan untuk melonggarkan, mengencangkan baut ataupun mor. Kunci pas ini berfungsi untuk mencegah dan mengendal. Kunci pas ini berfungsi untuk mengencangkan, mengendorkan baut atau mor yang berbentuk segi 6. Fungsi tang kombinasi adalah memegang, memotong dan membengkokkan benda kerja seperti macam-macam baut, mor, skrup dan lain-lain. Obeng plus itu berguna untuk membuka baut atau mor yang kepalanya berbentuk plus agar mudah melepaskannya. Obeng min berguna untuk membuka baut yang kepalanya berbentuk min, melepaskan dengan mudah dan mempunyai kegunaan lain-lain. Obeng min dapat digunakan untuk membuka sesuatu yang rapat. Las listrik adalah sebuah proses pengelasan yang sumber panasnya diperoleh dari energi listrik. Dari energi listrik kemudian diterima oleh mesin dan dirubah menjadi energi panas saat kutub elektroda dan benda kerja bertemu sehingga terjadi benturan yang menyebabkan terjadinya busur listrik. Mesin grinder sebagai alat potong. Mesin ini hanya digunakan untuk pekerja presisi, yaitu berbagai jenis seperti mata pahat, baut, mata bor dan lain-lain juga digunakan. Bentuk silder, tifer internal dan benda pekerja yang mengharuskan ketelitian. Masalah yang diambil. Pada bagian casing terdapat permasalahan dalam pembuatannya, diantaranya peletakan kompor yang kurang tinggi atau terlalu rendah, pemasangan bearing yang kurang sejajar, pengelasan jari-jari tabung yang tidak simetris, posisi blower terlalu dekat dengan kompor, sudut yang digunakan handle pintu kurang besar atau terlalu kecil, pengelasan yang kurang matang. Waktu pengelasan tidak menempel antara flash satu dengan yang lain. Flash listrik tidak menempel waktu pengelasannya. Bersihkan plat menggunakan sikat kawat atau amplas. Jika plat mau dilas masih ada karat, maka disikat dulu sampai hilang karatnya. Jika masih belum menempel, maka ganti elektroda atau pakan dasnya dengan ukuran yang lebih kecil. Jika masih belum menempel, perbesar voltase yang digunakan. Motor sangrai tertahan waktu perputaran
putaran karena motor sangrai terlalu kotor, menyebabkan motor sangrai lambat untuk berputar karena ada kotoran yang menempel di magnet motor DC. Solusinya, bongkar bagian motor DC lalu dibersihkan menggunakan sikat dan bensin. Ulangi langkah ini selama motor masih serat atau gampang panas. Jika motor sudah lancar tapi masih panas, kurangi voltase yang digunakan motor pada adaptor. Alternatif pemecahan masalah. Jika pengelasan tidak melekat, maka hal yang dilakukan pertama membersihkan permukaan plat dengan sikat kawat. Pemecahan masalah yang diambil, plat yang akan dikurangi menggunakan kikir. Maka plat telah dititik, selanjutnya dilubangi menggunakan bor. Kesimpulan, ketika plat tidak menempel pada plat, bersihkan plat terdahulu sebelum mengelas. Saran, kedepannya Sangrai Coffee Roaster tidak menggunakan gas LPG. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Sudari dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri saya, yaitu menginstal Windows 8 menggunakan Acronis True Image. Pengertian Acronis. Acronis adalah media aplikasi yang dikembangkan untuk backup komputer, baik itu data maupun sistem. Saat terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya sistem komputer crash atau data terhapus secara tidak sengaja, kita dapat mengembalikan data dan sistem operasi seperti sedia kala dengan menggunakan software ini. Acronis merupakan aplikasi yang cocok bagi kita untuk backup komputer. Saat ini Acronis dapat digunakan pada komputer dengan sistem operasi Windows 7, Windows Vista, dan Windows XP. Acronis dapat melakukan backup data ke dalam hard disk, media penyimpanan dalam jaringan server FTP, CD, dan DVD, serta media penyimpanan lainnya. Kelebihan dan kekurangan Acronis. Kelebihan dari aplikasi ini adalah seperti pembuatan disk image. Dengan menggunakan Acronis, kita dapat melakukan backup secara menyeluruh pada sistem operasi dan aplikasi yang ada. Ketika terjadi crash, kita juga bisa dengan mudah mengembalikan kondisi awal komputer tanpa harus melakukan instalasi software-software tersebut satu persatu. Kelebihan Acronis lainnya bisa digunakan sebagai startup recovery manager. Walaupun sistem operasi kita mengalami masalah, dengan Acronis kita bisa boot komputer dan langsung melakukan proses restore. Acronis memiliki fitur untuk melakukan proses enkripsi terhadap data hasil backup. Dengan demikian, data backup kita akan terlindungi dari pihak-pihak lain. Kekurangan Acronis adalah kurang praktis karena terdiri dari dua program terpisah, rakus ruang hard disk, dan harga cukup mahal. Langkah-langkah install Windows 8 menggunakan Acronis. Yang pertama, tancapkan flash disk pada port USB, kemudian masuk BIOS dan pilih menu boot. Lalu ubah flash disk yang akan digunakan untuk instalasi tadi menjadi boot option 1 pada menu boot option priorities. Kemudian pilih Windows yang akan diinstal pada menu Windows Boot Manager, lalu ketik Enter. Lalu masuk menu Disk Tool dan pilih Partition Wizard. Setelah itu hapus disk C atau untuk Windows 8.1 64 bit menggunakan GPT. Lalu klik Apply dan OK. Lalu buka aplikasi Acronis True Image 2016, kemudian pilih menu Recovery, lalu klik Disk Recovery. Pada menu Disk Recovery, kemudian pilih Browse. Lalu masuk pada menu Disk PC dan pilihlah Windows yang akan diinstal. Kemudian klik next lagi, kemudian centang semua disk. Kemudian pada menu Setting of Partition G, pilih New Location, klik Unallocated. Setelah itu klik Accept dan Next. Kemudian pilih disk 1 dan Next. Setelah itu klik Proses dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Biasanya memakan waktu sampai dengan 8 menit. Jika sudah, klik OK dan restart laptop atau PC yang sudah diinstalasi.
Driver Pack Solution adalah program yang berisi kumpulan driver untuk VGA, chipset, sound card, LAN card, WiFi, printer, dan lain-lain. Driver Pack bisa digunakan untuk semua versi Windows 32 atau 64 bit yang dapat Anda gunakan di berbagai komputer maupun laptop. Fungsinya untuk memudahkan pengguna komputer yang baru install ulang untuk mendapat driver yang dibutuhkan komputer. Langkah-langkah Driver Pack. 1. Tancapkan hard disk pada port USB atau software toko yang sudah berisi file driver dan pilih driver yang akan digunakan. Kemudian klik Yes, lalu pilih Install Update. Setelah itu pilih Install Drivers. Selanjutnya, hilangkan tanda centang pada driver atau utilities dan pilihlah software yang akan diinstal, lalu klik Start Installation. Lalu tunggu sampai proses driver pack selesai, kira-kira 6-7 menit. Jika proses driver pack sudah selesai, restart laptop atau PC dan laptop sudah siap digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akronis. Yang pertama, tancapkan flash disk pada port USB, kemudian masuk di host dan pilih menu boot. Lalu ubah flash disk yang akan digunakan untuk instalasi tadi menjadi boot option 1 pada menu boot option priorities. Kemudian pilih Windows yang akan diinstal pada menu Windows Boot Manager, lalu ketik Enter. Lalu masuk menu Disk Tool dan pilih Partition Wizard. Setelah itu hapus disk C atau untuk Windows 8.1 64 bit menggunakan GBT. Lalu klik Apply dan OK. Lalu buka aplikasi Acronis True Image 2016, kemudian pilih menu Recovery, lalu klik Disk Recovery. Pada menu Disk Recovery, kemudian pilih Browse. Lalu masuk pada menu Disk PC dan pilihlah Windows yang akan diinstal. Kemudian klik next lagi, kemudian centang semua disk. Kemudian pada menu Setting of Partition G, pilih New Location, klik Unallocate. Setelah itu klik Accept dan Next. Kemudian pilih disk 1 dan Next. Setelah itu klik Proses dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Biasanya memakan waktu sampai dengan 8 menit. Jika sudah, klik OK dan restart laptop atau PC yang sudah diinstalasi. Driver Pack Solution adalah program yang berisi kumpulan driver untuk VGA, chipset, sound card, LAN card, WiFi, printer, dan lain-lain. Driver Pack bisa digunakan untuk semua versi Windows 32 atau 64 bit yang dapat Anda gunakan di berbagai komputer maupun laptop. Fungsinya untuk memudahkan pengguna komputer yang baru install ulang untuk mendapat driver yang dibutuhkan komputer. Langkah-langkah Driver Pack. 1. Tancapkan hard disk pada port USB atau software toko yang sudah berisi file driver dan pilih driver yang akan digunakan. Kemudian klik Yes, lalu pilih Install Update. Setelah itu pilih Install Drivers. Selanjutnya, hilangkan tanda centang pada driver atau utilities dan pilihlah software yang akan diinstal, lalu klik Start Installation. Lalu tunggu sampai proses driver pack selesai, kira-kira 6-7 menit. Jika proses driver pack sudah selesai, restart laptop atau PC dan laptop sudah siap digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Abdullah. Saya dari Universitas PAC Industri Al-Kafa. Saya telah melaksanakan praktek kerja di Desain Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply adalah modul yang mengikuti tekanan ke semua bagian TV atau televisi. Power supply adalah yang diisi dengan sapu step down atau tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC yang dialihkan ke semua bagian TV dan LED.
Biasanya itu akibat kerusakan ngebleng, terus garis horizontal atau vertikal. Biasanya ini akibat dengan tegangan tinggi rendahnya. Kadang itu bisa ditentukan sebab benturan atau pecah pada layarnya. Jadi tidak peraturan di layar. Cara mengatasinya ngebleng dan garis adalah: pertama, cek di bagian tikon ada tegangan 5 volt atau tidak. Kalau tidak, berarti dipastikan tikon. Kedua, lembab biasanya ada di stasiun di kabel LPDS-nya papan soket. Biasanya itu ada hitam karena akan lembab. Cara membersihkan adalah misalnya penghapus biasa atau juga kering sama pincet. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvida Kasaputra dari SMK Industri Al-Kafah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang troubleshooting mesin cuci. Selanjutnya di sini ada penyebab kerusakan tentang mesin cuci. Nomor 1, motor wash rusak. Biasanya motor wash sudah berkarat, terkena air dan penggunaan yang berlebihan. Biasanya itu disebabkan tentang faktor usia atau beban terlalu overload. 2, tabung pengering tidak berputar. Biasanya motor spin rusak, kabel putus. Ada juga tentang elko-nya itu sudah haus atau sudah rusak. 3, mesin cuci bergetar berlebihan, unbalance atau pemakaian itu terlalu kebanyakan. 4, mesin cuci bocor. Biasanya terkena benda tajam seperti peniti, jarum pentul. Proses servis: jika motor wash terlalu berkarat atau rusak berlebihan, maka diganti dengan yang baru. 2, jika motor spin rusak, maka diganti dengan yang baru juga. Jika kabelnya putus, maka proses penyambungan kabel dengan cara disolder. 3, mesin cuci bergetar. Biasanya disebabkan terlalu banyak beban atau pakaian menggumpal tidak rata, maka pakaian harus diurai kembali. Mesin cuci bocor. Biasanya pada belo sudah kaku, jadi tidak maksimal, ataupun juga belo tertusuk benda tajam. Kemudian belo diganti atau direbus dengan air yang mendidih. 4, alat dan bahan servis mesin cuci. Solder digunakan untuk memanaskan timah. 2, timah digunakan untuk perekat. 3, tang cucut digunakan untuk memotong kabel. 4, obeng digunakan untuk membuka baut. 5, pinset alat ini digunakan untuk menjepit komponen yang sangat kecil. Biasanya di kantor LG penyebab kerusakannya ini terdapat kode error seperti UE, unbalance. 3 itu tidak rata, unbalance. Ada juga IE, inlet error.
Ada juga PE, precision error. Precision error itu biasanya penyebab kerusakannya itu pada sensor air yang rusak, dan itu salah satunya. Ada banyak lagi. Terima kasih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandri Madila. Saya dari 11 Teknik Kendaraan Ringan SMK Industri Al-Kafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan materi selama 7 bulan di Manufaktur SMK Industri Al-Kafa. Proses assembling Cav Coffee Roaster. Poin-poin utama: bahan-bahan yang digunakan, alat yang digunakan, permasalahan yang dihadapi, penyelesaian masalah. Bahan-bahan yang digunakan: kita memerlukan plat besi ukuran 3 mm, pipa besi 3 mm, bearing, motor DC power window, blower DC 12 volt, as stainless 1,2 cm, as stainless 0,8 cm, plat stainless 0,1 cm. Alat-alat yang digunakan: kita memerlukan ukur tangan, digunakan untuk melumbangi plat besi. Gerinda tangan digunakan untuk memotong plat besi yang masih utuh. Palu besi digunakan untuk memukul plat besi yang tidak memerlukan permukaan yang halus. Palu karet digunakan untuk pekerjaan pengemalan plat agar permukaan plat tidak tergores. Tang kombinasi digunakan untuk menyatukan atau menempelkan plat besi. Tang buaya untuk menjepit suatu benda yang bulat seperti mur dan kepala baut. Ragum digunakan untuk menjepit plat besi agar posisinya tidak bergeser. Pikir bulat digunakan untuk menghaluskan, meratakan, dan membuat bidang cekung. Plat listrik digunakan untuk menyatukan atau menempelkan plat besi. Tang sujud untuk membuka tutupan pada benda-benda kerja yang terhalang atau dijangkau sulit. Permasalahan dihadapi dalam pembuatan coffee roaster diantaranya: pemasangan bearing yang kurang sejajar, pengelasan jari-jari tabung yang tidak simetris, peletakan kompor yang kurang tinggi atau terlalu rendah, posisi blower terlalu dekat dengan kompor, sudut yang digunakan handle pintu kurang besar atau terlalu kecil, pengelasan yang kurang matang, penyelesaian masalah. Pemasangan bearing yang kurang sejajar dapat dilakukan pemasangan bearing dengan hati-hati sesuai standar yang telah ditentukan. Pengelasan jari-jari tabung yang tidak simetris, menandai bagian yang akan dilas dan dijepit dengan ragum supaya tanda yang akan dilas tidak berubah. Peletakan kompor yang kurang tinggi atau terlalu rendah. Untuk peletakan kompor yang agar suhu yang didapatkan oleh tabung maksimal, yaitu memberi jarak 20 cm dari tabung. Posisi blower terlalu dekat dengan kompor. Blower lebih baik diletakkan dengan jarak 15 cm dari kompor agar blower tidak meleleh. Sudut yang digunakan handle pintu kurang besar atau terlalu kecil. Agar diameter sudut sejajar dengan handle, yaitu terlebih dahulu mengukur lebar pintu agar presisi. Pengelasan yang kurang matang. Sebelum mengelas sebaiknya lihat tebal plat terlebih dahulu, lalu sesuaikan suhu voltase pada plat besi agar tidak meleleh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila dalam video ini ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriansa, kelas 11 TKR, sekolah di SMK Industri Al-Kafa. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan sangrai. Sejarah SMK Industri Al-Kafa. SMK Al-Kafa secara formal berdiri pada tanggal 11 November 2019. Izin operasional nomor 420 per 2298 per 421.102 per 2008 tanggal 7 September 2007 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Secara kelembagaan SMK Al-Kafa bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Islamu Al-Ainul Bayro. Visi dan misi Testing Factory. Visi perusahaan menjadi perusahaan industri mesin sangrai kopi dan alat penghemat listrik yang ada di sekolah menengah kejuruan SMK berbasis Testing Factory pertama di Indonesia. Misi perusahaan selalu mengutamakan safety dalam melakukan produksi cup kopi roaster dan cup ISO 3GP. Pembahasan materi, skema casing cup kopi roaster. Bahan yang digunakan: pelat besi 3 mm, pipa besi 3 mm, as stainless 1,2 cm, dan as stainless 0,8 cm, plat stainless steel 0,1 cm, dan bearing, motor DC power window, blower, dan DC 12 volt. Alat yang digunakan: tang cucut, tang buaya, tang kombinasi, obeng min plus, dan kunci pasring, dan las dan gerinda. Masalah yang dihadapi: sudut yang digunakan handle pintu kurang besar atau terlalu kecil. Jika sudut handle pintu terlalu tinggi mengakibatkan pintu akan susah dibuka, ataupun ketika membuka celah yang terbuka menjadi kecil dan kopi akan kesulitan untuk keluar. Jika sudut handle terlalu kecil, maka pintu tidak sulit dibuka, tetapi kopi akan mudah keluar ketika proses penyangraiannya. Alternatif pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah membongkar bagian handle pintu yang kurang pas, yang bisa dibilang kekecilan atau kebesaran. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membongkar bagian handle sangrai tersebut supaya tahap perbaikan lebih mudah dan cepat. Pemecahan masalah yang diambil: belajar lebih teliti dan lebih maksimal dalam mengerjakan cup roaster, serta selalu melakukan evakuasi akhir untuk mengetahui kekurangan dari mesin sangrai tersebut. Kesimpulan: pembelajaran di dunia kerja dan industri adalah suatu strategi yang memberi peluang kepada peserta didik untuk mengalami proses pembelajaran melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya. Dengan adanya PSG, menulis dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktek langsung di lingkungan kerja dan bimbingan langsung pihak perusahaan. Saran-saran: melihat kompetisi yang harus dikuasai peserta didik di lingkungan industri, penulis memberikan saran dalam peningkatan kompetensi, mengajar teknik kendaraan ringan agar sejalan dengan kebutuhan saat PSG. Adanya kerja sangat menunjukkan pengontrolan peserta didik pada PSG. Mungkin ya, ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiria Dwi Ayuni dari kelas 11 TKJ SMK Industri Al-Kafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil prakerin saya yang berjudul Rangkaian Listrik, Komponen Listrik, dan Biaya Tagihan Listrik pada Cup Coffee Roaster. Sebelumnya, apa sih Cup Coffee Roaster itu? Cup Coffee Roaster merupakan mesin penyangrai kopi yang diproduksi langsung oleh siswa-siswi SMK Industri Al-Kafa dan didampingi oleh guru pendamping. Mesin tersebut mampu menghasilkan kopi dengan cita rasa yang optimal. Untuk mempersingkat waktu,
Langsung saja kita pada materi pembahasan kali ini. Skema kelistrikan CAF Coffee Roaster. Gambar ini merupakan diagram kelistrikan CAF Coffee Roaster. Dari listrik AC 220 volt dari PLN dirubah menjadi listrik DC dan diturunkan menjadi 12 volt. Setelah itu dialirkan ke motor DC power window untuk memutar tabung dan dialirkan menuju ke blower serta dialirkan untuk menyalakan modul sensor thermocouple. M di gambar tersebut melambangkan motor DC pengaduk atau pemutar tabung dari sangrai kopi, M1 untuk power window dan M2 untuk blower. Sedangkan S melambangkan switch atau saklar, S1 menuju ke motor DC untuk sangrai kopi, S2 menuju ke modul sensor thermocouple, dan S3 menuju ke blower. Alat yang digunakan dalam pembuatan kelistrikan CAF Coffee Roaster antara lain solder, amplas, mesin bor, obeng plus minus, gergaji kayu, dan pahat kayu. Bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan kelistrikan CAF Coffee Roaster yaitu modul sensor thermocouple, adaptor, switch, kabel serabut 5 mm, kabel jumper, timah, papan kayu, lem kayu, dan paku. Permasalahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembuatan kelistrikan CAF Coffee Roaster. Untuk merancang bagian kelistrikan CAF Coffee Roaster, hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, switch, yang kedua, modul sensor thermocouple, yang ketiga, power supply, dan yang terakhir, blower. Kendala atau permasalahan dalam proses pembuatan bagian kelistrikan CAF Coffee Roaster. Yang pertama, seberapa lama komponen bertahan ketika digunakan dalam proses penyangraian. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami menggunakan motor DC yang biasa dipakai untuk power window pada mobil. Tujuannya untuk menutup kemungkinan jika ada permasalahan yang terjadi ketika proses penyangraian berlangsung. Berikut merupakan spesifikasi motor DC yang kita gunakan pada CAF Coffee Roaster. Kendala yang kedua yaitu voltase yang digunakan untuk modul sensor thermocouple. Untuk mengatasinya, kami menggunakan modul sensor thermocouple karena berhubungan dengan suhu udara dalam tabung. Rentan atau kemampuan sensor suhu ini harus berada di atas 160 derajat Celcius. Modul sensor thermocouple yang digunakan pada CAF Coffee Roaster memiliki voltase 12 volt dan arus sebesar 0,65 ampere. Kendala selanjutnya yaitu daya hisap dari blower. Blower yang digunakan pada CAF Coffee Roaster yaitu blower DC. Pemilihan dari blower DC ini karena harga yang terjangkau dan konsumsi listrik yang rendah, serta kekuatan yang mencukupi untuk mendinginkan kopi. Kendala yang selanjutnya yaitu switch yang digunakan. Switch yang digunakan pada CAF Coffee Roaster ini yaitu switch on-off. Pemilihan switch on-off ini karena fisiknya lebih kuat dibandingkan dengan switch push button, dan ketika disolder, switch on-off lebih tahan panas. Dan kendala yang terakhir yaitu bagian box kelistrikan harus memiliki nilai estetika. Pembuatan kotak kelistrikan ini memakai bahan kayu. Alasan penggunaan kayu sebagai bahannya karena kayu bersifat isolator listrik, mudah dalam pengerjaan, dan harganya yang terjangkau. Berikut ini daftar biaya pembuatan bagian kelistrikan CAF Coffee Roaster. Tarif tagihan listrik CAF Coffee Roaster. Komponen yang digunakan pada CAF Coffee Roaster: power window 12 volt dengan daya 54 watt, modul sensor thermocouple 12 volt dengan daya 0,42 watt, DC blower 12 volt dengan daya 7,8 watt. Apabila dikalkulasikan jika mesin sangrai digunakan selama 8 jam per hari, yaitu 497,76 watt atau 0,49776 kWh.
Perkiraan biaya listrik dalam sehari yaitu sebesar Rp730,35. Jadi perkiraan tagihan listrik dalam 1 bulan sebesar Rp22.911. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.